الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita ngaji lagi qasidah Al-Burdah, cerita tentang akhlak-akhlak dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaji auladi wa dzurriyyati jami'a ahli baiti jami'a ikhwana tabi wal barzil alaihim salatu wassalamu wa syahadu wa malaikatu muqarrabin wa sunna syekhna wa sallam tafi alhamdulillah syekh marfutu wa syekh baiti wa qasmu qur'an ali baiti syekh rasulullah wa sunna syekh Muhammad al-Busiri Allahumma qanna bi ulumi fid darain al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. Ini beberapa bait tentang masih menggambarkan tentang kemuliaan dan kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ayin, setiap tanda-tanda atau setiap mukjizat lah, ada yang datang ar-rusulul kiramu, para utusan-utusan Allah yang mulia, biha, dengan tanda itu, dengan mukjizat itu, fa innamat tasalat, maka mukjizat itu hanyalah nyambung min nurihi, dari nurnya Nabi Muhammad SAW, bihim, dengan para nabi, yang para rasul itu. Jadi kalau dibahasakan yang terjemah mudahnya, mukjizat yang luar biasa yang kita dengar cerita-cerita tentang mukjizat para nabi, para rasul itu semua muncul dari para nabi itu karena nyambung dengan nurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sumber utama dari mukjizat para nabi, para rasul itu ya nurnya Nabi Muhammad SAW itu. Karena Nabi Muhammad itulah yang pertama kali beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan seluruh nabi para rasul, pimpinan. Kemudian yang kedua, memang nabi itu adalah nur yang pertama kali diciptakan. Sering saya sampaikan itu, wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Di antara sifatnya nurnya nabi adalah taqaddum wal awwaliyah, pertama kali diciptakan sebelum seluruh makhluk adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu para nabi, para rasul, kemudian nanti bersama mukjizat dan kebesaran mereka itu hanyalah gambaran mereka ini nyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar mukjizat Nabi Musa, tongkat bisa berubah jadi ular. Kemudian tongkat bisa membelah lautan. Tetapi mukjizat itu kelihatannya kayak luar biasa. Tetapi mukjizat itu semuanya hilang bersamaan dengan wafatnya para nabi, para rasul. Sebagian mengatakan
sampai sekarang tuh tongkatnya Nabi Musa masih ada, masih disimpan dalam museum. Sampai beberapa generasi ya. Nah, generasi itu diceritakan wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Jadi di apa namanya ketika nabi-nabi selepas Nabi Musa gitu, selepas Nabi Musa itu ada apa namanya seorang raja namanya Raja Tolut. Raja namanya Raja Tolut. Kemudian orang-orang yang dipimpin oleh Raja Tolut itu, Talut, itu mereka nggak terima. Nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami ini lebih berhak untuk jadi raja. Kami lebih berhak untuk mendapatkan kerajaan, kekuasaan daripada dia. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dan ini nggak punya harta sama sekali, orang kere, orang biasa-biasa aja. Maka Allah sampaikan, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Jadi tanda bahwa si Tolut atau Talut ini dia berhak menjadi raja adalah nanti ketika dia memimpin kalian akan datang tabut. Nah, tabut itu adalah satu kotak atau satu peti yang mana di situ fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Dibawa oleh malaikat dan di dalam kotak itu isinya adalah peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi antaranya tongkat itu. Tetapi tongkat itu seandainya sekarang pun masih ada, itu kemukjizatannya itu sudah nggak ada. Apa sudah bisa lagi sekarang pakai belah lautan? Nggak bisa lagi. Kalau seandainya bisa dibuat mainan sama orang-orang. Belah lautan. Begitu juga dengan Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam, di antara mujizat beliau ahli dalam pengobatan, dalam kedokteran. Bahkan orang yang buta sejak lahir itu bisa disembuhkan oleh Nabi Isa dengan izin Allah tentunya. Kemudian bahkan orang mati pun sekalipun dihidupkan oleh Nabi Musa dengan izin Allah. Tetapi mujizat itu hilang bersamaan dengan wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga dengan yang lain. Ada Nabi Soleh doa kepada Allah, kemudian sampai bisa batu itu mengeluarkan unta. Tetapi mujizat itu ya hilang gitu saja bersamaan dengan wafatnya nabi-nabi mereka. Nah, tetapi mukjizatnya Rasul Muhammad SAW ini Al-Quran ini akan kekal terus sampai kiamat. Maksudnya logika yang dibangun oleh Al-Quran, gitu. Nah, itu tidak bisa terbantahkan oleh apapun dan siapapun sampai hari kiamat. Sehingga tidak bisa, bahkan sudah 1000 tahun lebih itu Al-Quran, sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi dan tidak bisa membantah. Itu kalau perbandingan antar mukjizat. Nah, tapi intinya juga mukjizat yang luar biasa yang kita dengar dari para nabi para rasul itu, fa innamat tawsalat min nurihi bihimi. Itu semua ada hal-hal luar biasa itu muncul dari para nabi para rasul itu ya karena nurnya mereka nyambung dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ringkasnya. Fa innahu, sesungguhnya Nabi Muhammad syamsu fadlin, adalah seperti matahari keutamaan. Hum, sedangkan para nabi yang lain, kawakibuha, adalah seperti bintang-bintang. Yudhirna, mereka bintang-bintang itu menampakkan anwaroha, cahayanya matahari, linnasi, kepada manusia, fil dhulami, di dalam kegelapan. Jadi kalau istilahnya mudahnya begini, sumber cahaya itu satu ya, matahari itu. Sedangkan yang lain itu hanya merefleksikan cahaya yang dipancarkan oleh matahari. Bahasanya seperti kaca lah, seperti kaca. Yang lain itu kaca, sebenarnya kaca itu sendiri nggak punya cahaya. Nah, tetapi ada cahaya dari matahari yang bersumber itu, akhirnya cermin tadi itu bisa memancarkan cahaya. Ya, kurang lebih begitu. Kalau Rasul SAW gambarannya seperti matahari, sedangkan Nabi dan Rasul yang lain itu seperti cermin-cermin yang mereka memancarkan cahaya dari sumber cahaya itu baginda Nabi Muhammad SAW.
Akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun. Akrim bi khalqi nabiyyin. Alangkah mulianya akhlaknya Nabi. Zanahu khuluqun. Yang akhlak itu menghiasi beliau. Bil husni mustamilin, beliau itu mencakup seluruh kebaikan-kebaikan. Bil bishri atau bil bishri muttasimi, dan beliau selalu bersifat dengan wajah yang cerah, wajah yang ceria. Alangkah mulianya akhlak Nabi, yang mana Nabi itu dipuji oleh Allah juga karena sifatnya, karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang azim, akhlak yang betul-betul agung. Masya Allah. Kemudian beliau bil husni mustamilin, beliau mencakup kebaikan-kebaikan seluruhnya. Bil bishri muttasimi, dan beliau itu muttasim tuh kayak apa? Ciri khas lah. Muttasim tuh beliau punya ciri khas dengan bishr. Bishr tuh wajahnya selalu ceria. Ya, ada orang yang begitu. Kita biasanya sudah bisa apa ya? Menebak lah. Orang tuh masing-masing punya ciri khasnya. Ya. Jadi antara ciri khasnya Nabi itu senantiasa beliau tuh memancarkan cahaya ceria. Wajahnya itu ceria, senyum. Tetapi tentu saja, maksudnya apa namanya, bukan ceria terus, tetapi maksudnya beliau juga tidak jarang sedih, tetapi tentu sedihnya karena memikirkan umat. Dalam sebuah hadis Nabi diceritakan, kanan nabiyyu mutawasilal ahzan daimal fikr. Beliau senantiasa mutawasilal ahzan, senantiasa sedih, hatinya sedih. Nah, daimal fikr, terus berpikir bagaimana supaya umat ini semua selamat dari murkanya Allah. Tapi hati itu sedih, sedangkan wajahnya ceria. Wajahnya ceria. Kazzahri fi tarafin wal badri fi syarafin. Kazzahri, Nabi itu seperti bunga. Fi tarafin, dalam kelembutan fisik beliau. Wal badri, dan beliau seperti bulan purnama. Fi syarafin, dalam kemuliaan. Wal bahri, dan diibaratkan seperti lautan atau samudra. Fi karomin, di dalam kedermawanan. Wadahri fi himami, dan seperti masa, seperti zaman di dalam tekad-tekad beliau. Beliau diibaratkan seperti zahar fi taraf, lembutnya beliau. Beliau tuh apa namanya, kerja keras juga, yang gembala kambing, ya jualan, kemudian apa namanya, ya angkat pedang, menjadi panglima perang. Tetapi fisik beliau, kulit beliau tuh sangat lembut, sehingga diceritakan kazahri fi tarafin, seperti seakan-akan lembutnya bunga. Lembutnya bunga. Ini bahasa ungkapan saja nih, bahasa ungkapan. Wal badri fi syarafin, dan beliau seperti bulan purnama di dalam kemuliaan. Bulan purnama itu tampak paling menonjol di dalam bulan purnama. Ketika malam lihat bulan purnama, Masya Allah, sangat menawan dibandingkan bintang-bintang yang lain. Maka kemuliaan beliau juga diibaratkan seperti itu. Sama seperti tadi, yang lain itu tidak punya cahaya, kasyamsi fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha. Beliau itu diibaratkan seperti matahari yang sumber cahaya, sedangkan rasul-rasul lain itu seperti cermin-cermin saja. Wal bahri fi karomi, beliau diibaratkan seperti lautan di dalam kedermawanannya. Kok bisa diibaratkan seperti lautan? Karena lautan itu coba, orang pernah ngasih apa sama lautan? Sedangkan lautan tuh setiap hari bertonton ikan diberikan gratis, gitu. Tidak ada bayar sama sekali. Layan-layan itu dari satu tempat. Nah, sedangkan di banyak sekali tempat, di mana-mana
wah entah berapa ribu ton setiap hari itu diambil ikan-ikannya, tidak habis-habis juga. Setiap hari itu, setiap saat. Bahkan nggak hanya ikan, bahkan dibor lagi sampai menghasilkan minyak. Ada yang nyari mutiara lagi. Nah, maka itu saking dermawannya lautan, maka diibaratkan seperti Nabi itu saking dermawannya diibaratkan seperti lautan di dalam memberi tanpa mengharapkan untuk meminta kembali. Wadahri fihi mami, dan seperti masa di dalam tekad-tekad beliau. Dahar itu zaman atau masa. Masa itu terus panjang, tidak ada batas. Maka tekad beliau itu terus, nggak ada putus-putusnya. Tekad beliau nggak ada putus-putusnya. Kalau beliau sudah punya tekad, maka akan dikejar terus sampai tidak ada putus asa. Ka'annahu, seakan-akan Nabi itu wahwa fardun, padahal beliau sedang sendiri, fi jalalatihi, di dalam kemuliaan beliau, kewibawaan beliau, fi askarin, seperti seakan-akan beliau itu seperti di dalam satu pasukan. Hina talqahu, ketika kamu jumpa dengan Nabi, wa fi hasyami, dan beliau itu seakan-akan berada di dalam pembantu-pembantu beliau atau pengawal-pengawal. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasyami. Nabi itu aura kewibawaan beliau, gitu, itu diibaratkan seperti kata Syekh Busiri ini, kalau kamu jumpa dengan Nabi, itu seakan-akan beliau itu berada di dalam pasukan-pasukan. Beliau panglima pasukan, belakangnya banyak pasukan, itu kan kelihatan wibawa daripada sendiri, gitu. Nah itu kata Syekh Busiri, kalau kamu ketemu Nabi, itu seakan-akan beliau bawa pasukan. Atau fi hasyami, atau seakan-akan beliau tuh di antara pengawal-pengawalnya. Karena kalau dikawal kelihatan, orang pada minggir semua. Itu seakan-akan beliau begitu. Dan itu wahwa fardun, dan waktu itu beliau kondisi sendiri aja tuh wibawanya sudah luar biasa. Ya kadang-kadang kalau kita ini kan wibawa tuh karena dikawal tadi. Kalau nggak dikawal kadang nggak ada wibawanya. Tapi kalau Nabi itu beliau sendiri itu justru membawa kewibawaan. Oleh karena itulah juga jadi aura wibawanya Nabi itu lebih condong daripada ketampanan beliau. Beliau paling tampan, bahkan melebihi tampanan Nabi Yusuf. Tetapi karena aura wibawanya Nabi Muhammad SAW itu lebih condong, sehingga orang tuh kalau memandang Nabi itu bukan hasrat nafsu yang timbul, tapi justru takluk, gitu, justru akan gemetar. Kalau memandang Nabi SAW lama-lama itu malah tidak mampu, karena aura wibawanya itu sangat besar. Ka'annamal lu'lu'ul maknunu fi sadafin, ka'annamal lu'lu'ul maknunu fi sadafin, min ma'dinai mantiqin minhu wa mubtasami. Ka'annamal lu'lu'ul maknun, seakan-akan mutiara yang tersimpan fi sodafin, di dalam kerang, min ma'dinai mantiqin minhu, dari dua tambang, dua sumber, yaitu lisan beliau dan mulut beliau. Jadi beliau kalau bicara itu indah. Beliau kalau bicara itu indah, seakan-akan ada mutiara yang tersimpan di dalam kerang. Itu kita kalau ngelihat gambar-gambar mutiara itu kalau pas di dalam kerangnya, itu ilustrasi begitu ya, itu kelihatan lebih indah daripada mutiara itu di luar kerang, di luar cangkangnya itu. Nah, makanya digambarkan ka'annamal lu'lu'ul maknunu fi sodafin, seakan-akan seperti mutiara yang tersimpan di dalam kerang itu. Fi ma'dinai mantiqin minhu wa mubtasami, di antara lisan beliau, bibir dan lisan beliau. Ya, kalau bicara sangat indah, pokoknya intinya Nabi itu kalau mensifati Nabi tidak habis-habis. Pujian-pujian untuk Nabi itu. La tiba ya'dilu turban dhamma a'zumahu
Ubali muntasyiqin minhu wa multathimi. La tiba, tidak ada keharuman, ya'dilu yang memadai, turban debu atau tanah, dhamma a'zamahu yang tanah itu mengumpulkan jasadnya Nabi, tulang-tulangnya Nabi, jasadnya Nabi. Ya, jadi tidak ada kewangian yang lebih harum daripada tanah yang mengumpulkan, maksudnya kok tanah kubur Nabi lah maksudnya, tanah yang mengumpulkan jasadnya Nabi. Tuba, alangkah beruntungnya, limuntasyikin, bagi orang yang menghirup, minhu dari turban itu, minhu dari tanah itu, wa multasimi, dan orang yang sama mencium juga. Tidak ada kewangian yang lebih harum daripada tanah yang mengubur Nabi. Maka alangkah mulianya, alangkah beruntungnya orang yang menghirup wangi dari tanah tersebut. Insyaallah. Sampai sebagian ulama itu menyatakan bahkan tanah kubur Nabi atau daerah kuburnya Nabi itu lebih mulia daripada Ka'bah. Kenapa? Ya karena tadi itu, karena langsung nempel dengan jasadnya Nabi. Apapun itu kalau nempel dengan jasadnya Nabi, maka kemuliaannya bertambah berkali-kali lipat. Karena zatnya Nabi itu sendiri itu yang termulia dibandingkan seluruh yang lain, seluruh yang mulia. Nah, maka yang nempel ikut-ikut dengan Nabi pun juga sama, kemuliaannya berkali-kali lipat. Sehingga gambarannya Syekh Busiri mengatakan lati bayadilu turban dhamma a'zamahu. Tidak ada wewangian yang lebih harum daripada tanah yang mengubur Nabi. Tuba limuntasyikin minhu wa multathimi. Maka alangkah beruntungnya orang yang menghirup wewangian itu dan menciumnya. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk ziarah kepada kubur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ini bisa bermakna hakiki. Maksudnya hakiki itu maksudnya memang asli harumnya begitu. Atau juga bisa bermakna majazi dia majaz saja. Nah, kalau tanah ya baunya tanah saja. Tetapi majazi ini maksudnya bagi orang yang mencintai, maka aromanya orang yang dicintai itu lebih harum daripada wangian manapun. Seperti orang sudah jatuh cinta, dia mau model kayak gimana pun, itu jadi harum. Aroma tubuhnya itu sangat harum. Padahal kalau menurut orang lain, wah apa belum mandi atau gimana, tidak menyenangkan. Tapi karena ada dorongan cinta, sehingga dikatakan, pokoknya sudah aromanya dia ini paling mantap. Jadi gambaran seperti Majnun Laila, orang yang tergila-gila dengan Laila. Ketika ditanya, mana kamu pilih, mau bertemu Laila atau mendapatkan dunia seisinya? Kamu memilih mau bertemu dengan Laila atau mendapatkan dunia seisinya? Maka dia bilang, jangan bertemu Laila. Debu yang nempel di sandalnya Laila saja itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya, dunia beserta isinya. Jauh sekali kalau perbandingannya Laila dengan dunia seisinya. Sedangkan debu yang nempel di sandalnya Laila itu saja lebih aku cintai daripada aku mendapatkan dunia seisinya. Ini kan kayak gini, sama kayak gitu. Jadi jangankan kok Nabi Muhammad SAW, debu yang nempel dengan Nabi, mungkin dalam hal ini seperti kuburnya Nabi, tanah yang nempel dengan jasadnya Nabi, itu lebih harum, lebih menarik daripada apapun, daripada keharuman apapun. Nah, itu satu gambaran yang majaz. Bagi orang yang mencintai itu, maka aroma orang yang dicintai itu jauh lebih dicintai daripada yang lain. Itu juga mirip dengan hadis itu tentang puasa itu. La khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk.
bau mulutnya orang yang puasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada misik dari kasturi. Maka ini penafsiran banyak. Nah, namanya penafsiran penjelasan itu. Ada yang mengatakan nanti kan normalnya kita sendiri tahu orang puasa tuh mesti bau mulutnya nggak enak. Gitu. Kalau kita objektif ya pasti nggak enak bau mulutnya. Maka tidak ditafsiri nanti ketika di akhirat orang yang rajin puasa bau mulutnya itu diganti, sehingga wanginya sangat wangi, lebih kasturi. Atau orang yang rajin puasa itu bisa ditandai bahwa mulutnya itu nanti baunya lebih harum daripada kasturi. Sebagian lagi yang lebih dalam menafsirkan, oh tidak nunggu akhirat. Justru ketika di dunia ini, ketika bau mulut nggak enak itu, saking cintanya Allah dengan orang puasa, maka itu menurut Allah itu lebih wangi daripada kasturi. Nah, jadi bentuk cintanya Allah kepada hambanya, bau mulut yang nggak enak itu, gitu, maka itu menurut Allah atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah min rihil miski, daripada wangi kasturi. Nah, itu bentuk cintanya Allah kepada hambanya yang sedang berpuasa. Jadi mana ini yang nazam ini tentang tanah yang mengubur Nabi itu tidak ada wangi yang melebihi wanginya tanah yang mengubur Nabi. Itu bisa bermakna majaz atau bisa bermakna hakiki. Hakikatnya memang wangi atau memang itu majazi saja. Wallahu a'lam. Masyaallah. Ini kalau kita sering cerita tentang Nabi, tentang keutamaan Nabi, maka nanti lama-lama akan ada menambah kecintaan kita kepada Nabi. Tapi kalau enggak, maka ya lama-lama akan terkubur itu. Lama-lama akan hilang kecintaan kita kepada beliau, kerinduan kita kepada, lama-lama akan pudar. Maka itu pentingnya kalau zaman sekarang dibuat maulid. Sebenarnya maulid itu bukan harus tepat pada bulan Rabiul Awal atau kapanpun itu. Kapanpun itu kita mesti perlu membaca tentang kisahnya Nabi Muhammad SAW, tentang keutamaan beliau, sayangnya beliau kepada umat. Sehingga kita yang sebagai umat ini senantiasa ingat dan akhirnya kemudian bersolawat dan meneruskan perjuangan beliau. Ya, kita akhiri, kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan menambah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW sehingga beliau berkenan untuk mensyafaati kita di hari kiamat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.